Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pertemuan pertama manajemen operasi dan rantai pasok dengan topik pengantar manajemen operasi. Indikatornya satu menjelaskan pengertian manajemen operasional, nomor dua menjelaskan tujuan dan fungsi manajemen operasional, nomor tiga menjelaskan ruang lingkup manajemen operasional, nomor 4, menjelaskan dan menganalisis fungsi manajemen operasional dalam kegiatan perusahaan. Yang pertama, pengertian manajemen operasional menurut Franklin dan Thomas dalam bukunya Handoko, Manajemen Produksi dan Operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan sumber daya atau faktor-faktor produksi dalam proses transformasi menjadi berbagai produk atau jasa. Menurut Pontas Pardede, seorang dosen di Universitas HKBP Numensen, almarhum, manajemen produksi dan operasi sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat barang atau jasa tertentu, sehingga dapat disimpulkan manajemen operasional adalah suatu kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal atau manajemen pengelolaan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi secara ringkas dapat terlihat dari permintaan barang, masukan diproses menjadi masukan atau input berupa modal, bahan baku, dan SDM, diproses lagi proses transformasi melalui fasilitas, mesin, dan proses, akhirnya keluar menjadi output barang-barang dan jasa. Dan sementara fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, tweeting, dan controlling berpengaruh juga terhadap permintaan jasa dan masukan atau input. Dan lingkungan eksternal, pemerintah, teknologi, ekonomi, iklim, konsumen, organisasi buruh, hubungan internasional, dan lain-lain diproses menjadi fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, tweeting, controlling. Tujuan manajemen operasional, para manajemen dalam organisasi, dalam pelaksanaan manajemen produksi atau operasi bertujuan untuk mengatur penggunaan resources yang ada, yang berupa bahan, tenaga kerja, mesin-mesin, dan perlengkapan sedemikian rupa, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, kita perlu mempelajari manajemen operasional karena manajemen operasional merupakan salah satu dari 3 fungsi utama untuk membuat barang dan jasa dari seluruh organisasi perusahaan, yaitu pemasaran yang membuat adanya permintaan atau mendapat pesanan untuk pembuatan suatu barang, keuangan atau akuntansi yang memantau apakah perusahaan berjalan dengan baik, membayar seluruh tagihan dan mengumpulkan uang. Nomor B, untuk mengetahui bagaimana cara memproduksi suatu barang dan jasa. Nomor C, untuk mengetahui bagaimana cara memproduksi suatu barang dan jasa untuk perbaikan-perbaikan pelayanan kepada konsumen. D, untuk mengetahui tugas-tugas penting dari seorang manajer operasional. Fungsi-fungsi manajemen operasi dan produksi. A. Perencanaan meliputi seluruh kegiatan mulai dari penentuan barang atau jasa yang akan dibuat, perencanaan pengadaan dan penanganan sumber daya yang akan diolah, penentuan jumlah dan jenis, serta penataan letak atau layout mesin-mesin dan peralatan yang akan digunakan, penentuan cara dan teknik pengolahan yang akan digunakan, penentuan ciri-ciri dan sifat yang harus dimiliki oleh barang atau jasa yang dihasilkan, serta penetapan waktu kapan barang dan jasa yang bersangkutan sudah harus siap untuk dipasarkan. B. Pengorganisasian meliputi seluruh kegiatan penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan. C. Penelaah seluruh kegiatan untuk mendapatkan keterangan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam kegiatan operasi dan produksi. D. Pengawasan meliputi seluruh kegiatan yang dimaksudkan untuk mengarahkan
dan menjamin agar berbagai kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jenis-jenis organisasi dan sumber-sumber daya yang digunakan serta hasil kegiatannya, jenis organisasi atau perusahaan. Pabrik pembuatan mobil misalnya, sumber daya yang digunakan adalah gedung, mesin, tenaga ahli, buruh, komputer, dan berbagai bahan. Hasil kegiatannya adalah mobil, jenis hasil kegiatan adalah barang. Nomor 2, hotel. Sumber daya yang digunakan gedung, lokasi, kelengkapan, dan tata letak sarana, pengelola, pegawai, ruang pertemuan. Hasil kegiatannya adalah penginapan atau pertemuan. Hasil kegiatannya jenisnya adalah jasa. Nomor 3, percetakan. Sumber daya yang digunakan gedung, mesin komputer, bahan-bahan baku, desain, dan pekerjaan. Hasil kegiatan adalah barang cetakan. Jenis hasil kegiatan barang dan jasa. Nomor 4, toko penjual sepatu. Sumber daya yang digunakan gedung, lokasi, pengelola, petugas penjualan, tata letak toko. Hasil kegiatannya adalah penjualan. Jenis hasil kegiatan adalah jasa. Sejarah perkembangan manajemen produksi dan operasi. Sejarah perkembangan produksi dan operasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan manajemen. Perkembangan manajemen produksi dan operasi dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tahun 1776, pelopornya Adam Smith, gagasannya pembagian pekerjaan dan pengkhususan tenaga kerja. Sampai kepada tahun 1958, US Navy, Burrell Hamilton, dengan gagasannya program evaluation dan review teknik. Fungsi manajemen operasional dalam kegiatan perusahaan. Kegiatan operasional dibedakan dalam dua kelompok utama, yaitu organisasi manufaktur merupakan jenis organisasi dari kelompok perusahaan yang menghasilkan barang. Menurut Will, tahun 1983 mengidentifikasikan dua kategori dasar bagi perusahaan manufaktur, yaitu 1. Industri dengan proses terus-menerus atau continuous process industries adalah industri yang memproduksi barang dengan proses kontinu. Industri jenis ini seringkali menggunakan proses kimia daripada fisik atau mekanis. Contohnya industri pupuk, gula, semen, farmasi, dan lain-lain. Nomor 2, industri dengan proses terus-menerus, continuous process industries, adalah industri yang produksi barang dengan proses kontinu. Industri jenis ini menggunakan daripada fisik. Industri dengan perusahaan terputus-putus, intermittent process industries, adalah industri yang memproduksi barang secara proses individu, yaitu unit per unit. Contohnya, industri alat-alat elektronika, kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan alat-alat rumah tangga. Intermittent process industries dibagi menjadi 3 kelompok. Big shop production, sistem volume rendah, bench production, sistem volume menengah, C. Mass production, sistem volume tinggi. Karakteristik intermittent proses industri, volume produksi, jumping shop production rendah, bench production sedang, mass production tinggi. Variasi jenis produksi, jumping shop productionnya tinggi, bench productionnya sedang, mass productionnya rendah. Keterampilan tenaga kerja, jumping shop production tinggi, benchnya productionnya sedang, mass productionnya rendah. Standarisasi produk, jumping shop productionnya rendah, bench productionnya sedang, mass productionnya tinggi. Spesialisasi peralatan atau mesin, jumping shop productionnya rendah, bench productionnya sedang, massnya tinggi. Organisasi jasa organisasi dari kelompok perusahaan untuk menghasilkan barang yang tidak berwujud. Organisasi jasa dapat dibagi berdasarkan 1. Hubungan dengan barang atau hubungan langsung dengan barang-barang seperti distributor barang, restoran, perusahaan angkutan barang,
Tidak berhubungan langsung dengan barang seperti akuntan, konsultan, dan poliklinik. 2. Tingkat hubungan dengan pelanggan, standard service and custom service. 3. Jenis pelayanan atau jasa kesehatan dan sosial, hiburan dan rekreasi, pendidikan dan kursus, bisnis dan perdagangan, transportasi dan komunikasi. Bidang manajemen operasi dalam 3 jenis perusahaan, atau dalam hal ini kita buatkan contohnya 2. Bagian A perusahaan manufaktur, misalnya pemasarannya, manajer produksi, dan keuangan. Di bawah manajemen pemasaran ada penjualannya, ada promosi penjualan, ada pengiklanan. Manajer produksi bawahannya pengawasan produksi, pembelian, manufacturing, pengawasan kualitas. Dan di bawah pengawasan produksi ada scheduling, pengembalian bahan, di bawah manufacturing, peralatan, dan perakitan. Di bawah keuangan ada akuntansi kredit dan pengawasan dana. Dan pengembangan bisnis dan hukum dan personalia dan pemeriksaan auditor, ada pinjaman di bawah, ada inventaris, di pinjaman ada komersial, industri, dan finansial pribadi. Di bawah inventaris surat-surat berharga, real estate, dan trust. Di bawah manajer operasi bank ada laporan transaksi clearing, cek, kasir pengumpulan. Di bawah organisasi operasi bangunan ada ruangan besi, satpam, pemeliharaan, dan cafeteria. Produktivitas pembuatan barang atau jasa merupakan suatu proses transformasi dari sumber daya menjadi barang atau jasa. Semakin efisien transformasi itu dilakukan, semakin produktif pelaksanaan manajemen operasinya. Produktivitas menjadi ukuran utama yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu kegiatan operasinya. Produktivitas merupakan ukuran bagaimana sebaiknya suatu sumber diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Produktivitas dihitung dalam bentuk tabel 1 dan 1.4 menunjukkan ukuran produktivitas dalam berbagai organisasi. Tabel 1.4 ukuran produktivitas organisasi. Industri di ukuran produktivitas, unit produksi atau karyawan, total produksi atau total biaya. Organisasinya konstruksi, ukuran produktivitas proyek atau teknisi, pendapatan atau biaya konstruksi. Organisasi bisnis, ukuran produktivitasnya penjualan atau karyawan, pangsa pasar, garis miring karyawan. Organisasinya pendidikan, ukuran produktivitasnya mahasiswa atau fakultas, uang kuliah atau biaya administrasi. Organisasinya kesehatan, ukuran produktivitasnya pasien atau dokter, atau pasien dan tingkat hunian. Atau pasien atau tingkat hunian. Organisasinya angkutan udara, ukuran produktivitasnya penerbangan atau pesawat atau jam terbang atau pilot. Organisasinya hotel, ukuran produktivitasnya tingkat hunian atau kamar atau tingkat hunian atau karyawan. Organisasinya bank, ukuran produktivitasnya nasabah atau kasir, jumlah rekening atau biaya administrasi. Secara umum, produktivitas dinyatakan sebagai rasio antara keluaran terhadap masukan atau rasio hasil yang diperoleh terhadap sumber daya yang dipakai. Persamaannya sebagai berikut, produktivitas sama dengan keluaran dibanding masukan, sama dengan hasil yang diperoleh dibanding sumber daya yang digunakan. Bila dalam rasio tersebut masukan yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dihitung seluruhnya, disebut sebagai produktivitas total atau total factor productivity. Tetapi bila yang dihitung sebagai masukan hanya komponen tertentu saja, maka disebut produktivitas partial productivity. Produktivitas total sebagai rumusnya sama dengan keluaran dibagi
dibanding atau dibagi tenaga kerja, tambah mesin, tambah material, dan sebagainya. Produktivitas parsial, misalnya tenaga kerja, adalah keluaran dibagi biaya tenaga kerja atau keluaran dibagi biaya tenaga kerja kurang uang. Contoh pertama, pada tahun 2004 dan 2005, pabrik roti Brownies menghasilkan produksi masing-masing sebesar 28.000 kg dan 35.000 kg roti kering. Sumber daya yang digunakan perusahaan dalam 2 tahun terakhir itu sebagai berikut. Masukan tepung terigu satuannya kilogram, tahun 2004 40.000, tahun 2005 50.000. Masukannya tenaga kerja atau jam per orang, tahun 2004 10.000, tahun 2005 12.000. Listrik atau voltase tahun 2004 8.000, tahun 2005 9.000. Untuk mengetahui nilai produktivitas masing-masing tahun, harus diketahui data tentang harga dan biaya sumber daya yang digunakan. Misalnya pada tahun 2004, harga tepung terigu Rp1.000 per kilogram, biaya tenaga kerja sama dengan 6.000 per jam, dan biaya listrik sama dengan 5.000 per kPa. Maka produktivitas totalnya sebagai berikut. Produktivitas tahun 2004 sama dengan 28.000 dibagi 40.000 kali 1 tambah 10 kali 6 tambah 8 kali 5 sama dengan 200 kg per juta rupiah. Produktivitas tahun 2005 sama dengan 35.000 dibagi 50.000 kali 1 tambah 12 kali 6 tambah 9 kali 5 sama dengan 209,6 kg per juta rupiah. Contoh kedua, bagian produksi dari PT Biru Laut, sebuah perusahaan pembuat pesawat telepon, rata-rata berhasil merakit 640 set pesawat telepon per hari pada tahun 2001. Apabila jumlah tenaga kerja pada bagian itu sebanyak 80 orang, maka produktivitas tenaga kerja sama dengan 640 unit per hari dibagi 80 orang, sama dengan 8 unit per hari atau per orang. Terima kasih, sekianlah presentasi kita kuliah pertama pada siang hari ini.